Salam adik-adik semua. Ya, senang sekali ya di pagi hari ini kita kembali bertemu dan abang tidak sendiri karena ditemani oleh Kak Lora. Selamat pagi Kak Lora. Pagi Kak Simon. Apa kabarnya hari Puji ini? Tuhan baik. Iya, Kak Lora baik, abang juga sini baik dan adik-adik semua, remaja-remaja semua baik semua. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, terutama juga Alkitabnya dan semua seperangkat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita arahkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat dan ucap syukur kami Bapa, kami naikkan karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga di kesempatan di pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama di sini anak-anak-Mu berkumpul walaupun kami tidak secara tatap muka. Tapi kami yakin percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami ini kami berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya itu anak puji-pujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Kak Lora, mari kita sama-sama kita memuji Tuhan. Iya. Mari kita adik-adik kita naikkan pujian kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Salam adik-adik semua yang ada di rumah. Saatnya kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu kita di tanggal 23 Mei 2021. Tema kita adalah kuasanya memampukanku bersaksi. Saya ulangi lagi ya adik-adik yang di rumah. Kuasanya memampukanku bersaksi. Adik-adik yang ada di rumah, tolong ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Saya ulangi lagi ya adik-adik. Di rumah kita harus juga aktif adik-adik. Di rumah ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya dulu, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Dan sebelum ibadah ini akan kita laksanakan, mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, mari kita berdoa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Kami percaya Tuhan tetap memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini, hari Pentakosta ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa, mampukan kami agar kami mengerti Tuhan. Adik-adik kami mengerti dalam mengenal firman Tuhan, begitu juga mampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan adik-adik kami di sini Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas semua perbuatan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini juga, hari Minggu ini mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik kami di rumah, di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13.
Di sini ada berjudul Pentakosta. Di dalam minggu ini adik-adik, kita suasana masih hari Pentakosta. Jadi saya mau membacakan firman Tuhan dulu. Kita membaca bersama-sama. Saya ulangi lagi adik-adik yang di rumah, kita harus aktif. Mari ikuti saya, kita baca bersama-sama. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Saya ulangi, yang seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi di sini adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan, tapi kita harus mengerti adik-adik sebelumnya bagaimana kronologis Tuhan Yesus dimulai dari Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik boleh juga baca di Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Tuhan Yesus mati, ini cerita kronologisnya adik ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus dikuburkan, Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Kebangkitan Tuhan Yesus, itulah kita rayakan dengan hari Paskah. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ini sudah kita rayakan pada tanggal 4 April. Adik-adik 4 April yang lalu. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu, di sini Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang adik-adik. Saya ulangi sekali lagi supaya kita mengerti dari asal dari kronologis Tuhan Yesus ini. Di sini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang di pantai danau Tiberias. Di sini Simon Petrus adik-adik menangkap ikan, sehingga hasil tangkapannya tidak ada. Tuhan Yesus memberikan satu mujizat. Adik pasti sudah mengerti cerita itu yang sudah kita dengarkan khotbah-khotbah minggu lalu. Dan Tuhan Yesus memberikan mujizat yang besar, menangkap ikan berlimpah-limpah yang diberikan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi itu kronologisnya di sini ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu hari ke-40 adik-adik. Setelah Paskah. Di situ ada adik-adik boleh membaca ayat firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Di sini sudah kita rayakan. Setelah kita rayakan pada tanggal 13 Mei 2021. Di sini Tuhan Yesus Kristus menjanjikan akan memberikan kuasa. Sekali lagi, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
Di sini Tuhan Yesus adik-adik menjanjikan kepada murid-muridnya akan memberikan satu kuasa. Kuasa itu Roh Kudus akan dicurahkannya adik-adik kepada murid-murid pilihannya. Jadi murid-murid pilihannya ini bukan sembarangan adik-adik. Ini yang percaya, yang penuh kepada Tuhan Yesus. Hatinya, hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan Yesus melayakkan dia memberikan curahan Roh Kudus kepada muridnya dan akan menjadi saksi-saksinya. Tuhan Yesus mengatakan begini, setelah engkau dicurahkan, curahkan Roh Kudus kepada murid-murid yang Tuhan percayakan. Dia, murid-murid akan menjadi saksi adik-adik. Menjadi saksi di Yerusalem. Itu awal pertama tempat mereka berkumpul. Di situ Tuhan Yesus menyajikan ada ruangan di kota Yerusalem. Dan sampai ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung bumi. Adik-adik coba perhatikan, ke ujung bumi. Saya kalau di kota Medan aja adik-adik, belum seluruhnya saya kunjungi Sumatera Utara inilah. Begitu jauhnya adik-adik kemana-mana, wah ada rupanya Indonesia masih begini. Di Sumatera Utara lah khususnya, di Medan juga belum saya datangi semua adik-adik. Jadi ada satu tugas kita juga adik-adik, ini bagi yang percaya. Ingat ya adik-adik kita yang ada di rumah, Tuhan Yesus menginginkan kita percaya kepadanya dan kita diberikan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Untuk memberitakan Injil adik-adik. Jadi sebelumnya kan Tuhan Yesus memberikan satu berita keselamatan. Sebarkan Injilku, sebarkan berita keselamatan yang dari Tuhan Allah. Dan sampai singkat cerita, kita kembali lagi ke urutan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita masuk ke dalam hari Pentakosta. Di sini kita memberikan tema pada hari Minggu 23 Mei 2001 ini, temanya kuasanya memampukan aku bersaksi. Apa hubungannya dengan Pentakosta adik-adik? Jadi di sini Pentakosta kan kita sama-sama tahu di dalam ayat firman Tuhan, di situ dinyatakan Pentakosta itu turunnya Roh Kudus ditandai dengan lidah-lidah api yang di atas murid-murid. Bukan kepada murid-murid aja. Di sini telah dibilangkan Tuhan, beritakan firman Tuhan ini ke seluruh ujung bumi. Termasuk kita saat ini, bukan dulu aja adik-adik, sampai saat ini. Supaya kita orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengerti bagaimana firman Allah itu. Supaya mengerti, dan itu merupakan kewajiban kita. Kewajiban kita, dan sekali lagi saya katakan adalah tugas kita. Tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil ini ke seluruh ujung bumi. Sampai saat ini adik-adik. Begitu juga tanggung jawab adik-adik kami yang ada di rumah. Jadi adik-adik di hari Pentakosta ini, itu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Turunlah Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi di sini Pentakosta itu sudah saya katakan tadi, mereka berkumpul di Yerusalem. Di sini terjadi pencurahan Roh Kudus di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus sudah diberikan. Dengar adik-adik, setelah Roh Kudus diberikan kepada murid, terjadi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid. Memberikan keberanian dengan agar mampu adik-adik bersaksi, punya kuasa. Jadi puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Ada satu kuasa yang diberikannya setelah pencurahan. Begitu juga kepada kita bagi yang percaya. Yang tidak percaya jangan main-main adik-adik. Bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus jangan main-main. Itu berdosa. Tidak ada suruhan Tuhan seperti itu. Jadi di sini setelah pencurahan Roh Kudus, di saat cerita di ayat firman Tuhan ini terjadi adik-adik berbahasa roh. Jadi mungkin di luar sana kita mengetahuilah bahasa roh itu ada konotasi yang negatif. Kalau saya bilang tidak juga adik-adik, itu berbahasa roh itu ada positifnya. Bagi yang mampu berbahasa roh, yang mendengarkan bahasa roh itu mengerti bahasa apa yang disampaikan. Saya pernah mendengar loh di satu gereja,
seorang jemaat berbahasa roh tiba-tiba. Tahu bahasa apa? Bahasa Israel loh. Bahasa apa itu? Pokoknya berbahasa yang aneh saya tengok. Saya nggak pernah mendengar. Segala macam. Tapi di sebelah kanan dia saya aneh saya lihat. Lucu dan aneh. Kenapa dia berbahasa ini? Saya nggak mengerti. Kan berarti bahasa yang disampaikan oleh jemaat samping saya dengan berbahasa roh yang saya tidak mengerti. Saya cuma satu bahasa yang saya mengerti, bahasa Indonesia. Jadi saya bingung. Terjadi hal-hal yang tidak baik adik-adik. Artinya kalau saya bingung, saya gelisah, resah, dan takut, apakah mereka kesurupan? Begitu pertanyaan saya. Itulah kalau kita tidak mengerti bahasa dia. Tapi kalau dia tadi berbahasa roh dengan bahasa Indonesia, mengerti nggak kita adik-adik? Pasti mengerti. Dan berbahasa Roh Kudus ini adik-adik, pasti di dalamnya penuh kuasa, berita yang akan disampaikan, berita keselamatan dari Allah. Dan adik-adik kami itu sungguh luar biasa adik-adik. Kalau ada talenta seseorang berbahasa roh, kita mengerti, yang kita dengar kita mengerti, punya kuasa, dan kita sanggup mendengarnya tentang firman Allah yang telah disampaikan oleh seseorang itu. Jadi kembali lagi di firman Tuhan, di sini akan saya sampaikan, bahasa roh ini berguna untuk mereka yang ini tadi. Bahasa roh ini berguna untuk mereka yang dapat mengerti. Bahasa roh itu, bahasa roh kudus pasti dia memberitakan keselamatan dan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itulah adik-adik, bagi adik-adik kami di rumah, jangan terus kita yang aneh-aneh kita mendengar. Tapi kalau berbahasa roh itu kita mengerti, kita simak, pasti yang disampaikannya berita keselamatan Allah. Di luar itu adik-adik, hati-hati, jangan dengarkan. Itu main-main dia, berpura-pura dia itu. Itu berdosa, tidak baik bagi Tuhan. Tuhan tidak inginkan begitu, berpura-pura, tidak memberikan satu ketulusan hati dia untuk berbahasa roh itu. Jadi kembali lagi adik-adik untuk firman ini. Dan inilah saat hari Pentakosta ini, kita merayakan hari Pentakosta ini adalah satu berita gembira yang harus kita sampaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Baik itu bahasa, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Adik-adik kami, jadi bukan karena dia suku India, dia nggak perlu kita dengarin. Salah adik-adik. Justru beragam-ragam suku, beragam-ragam bangsa. Begitu juga bahasa adik-adik. Itulah kebesaran Tuhan. Bahwasanya kita tahu ternyata berbagai suku bangsa semua ini kebesaran Tuhan adik-adik kami yang di rumah. Jadi firman Tuhan itu kalau ditangkap hanya satu bahasa. Misalnya saya, firman Tuhan saya buat dengan bahasa Indonesia. Saya di komunitas, maaf adik-adik, di komunitas di lain suku saya. Misalnya suku Chinese, suku India, apa mengerti mereka? Atau saya pakai bahasa Karo lah. Karena saya juga setengah badan saya ada, ibu saya orang Karo. Saya agak fasih berbahasa Karo. Saya menyampaikan firman Tuhan. Di komunitas orang-orang, kita katakanlah orang-orang Chinese, orang-orang India. Apa mereka mengerti adik? Malah mereka menurut ini manusia apa sih? Kita kan di sini komunitasnya lebih banyak orang India. Masa dia ini aneh. Jadi adik-adik, inilah kebesaran Tuhan. Kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang, bagi orang-orang yang percaya sampai saat ini, agar kita mengutarakan bahasa-bahasa kita dan orang yang mendengarkannya mengerti. Jadi kalau tidak mengerti, jangan adik-adik, jangan dipermainkan firman Tuhan. Berdosa di dalam firman Tuhan dikatakan begitu. Jadi di sini pesan Tuhan di firman Tuhan yang kita dengar di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di sini pesan Tuhan, kita wajib memberitakan Injil kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Ingat ya adik-adik, kalau Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita, itu terjadi saat ini juga adik-adik. Kita punya kuasa diberikan Tuhan Yesus, kita harus wajib, adik-adik sekali lagi, kita harus wajib memberitakan
memberitakan Injil kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Kemudian adik-adik, kita juga menceritakan perbuatan-perbuatan besar serta karya kasih Allah bagi umat manusia. Karya-karya kasih Allah mungkin adik sudah tahu semualah. Sedikit banyaknya saya mau nyampaikan, adik-adik bisa bernafas, adik-adik bisa bersekolah, adik-adik punya saudara yang baik semua. Begitu juga bisa dibelikan mama papa ini, semua itu atas karya kasih Allah bagi umat manusia, berkat Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka Tuhan memberikan Tuhan sebuah kewajiban bagi kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan karena kita telah diselamatkan. Jadi khusus untuk adik-adik kami, saya fokusnya di adik-adik kami pra-remaja dan remaja. Di sini kuasanya memampukanku bersaksi, itu tema kan adik-adik. Bersaksi adik-adik. Bukan bersaksi ini menurut saya bukan harus kita di pasar, di tempat umum kita, begini Tuhan Yesus begini. Nggak perlu adik-adik. Nggak perlu sampai kita menampakkan diri, itu salah. Kalau menurut saya di depan umum, yang orang boleh dapatkan, jadi kekacauan, tidak fokus. Tapi bagaimana? Dari perbuatan adik-adik kami di rumah, itu dulu awalnya. Kunci kita untuk bersaksi dengan perbuatan-perbuatan kita. Misalnya kita menghormati orang tua, tidak berbohong, suruh belajar sama orang tua, kita harus belajar. Kita harus menyimak apa kata ibu guru. Yang kedua adik-adik, salah satunya kita harus hati-hati. Kan saat ini kan adanya COVID-19, corona. Kita bisa terkena. Jadi disiplin. Kalau kita mengikuti aturan pemerintah, kita berdisiplin untuk menggunakan masker, cuci tangan, sesuai dengan protokol kesehatan, itu adalah salah satu cerminan kita bersaksi. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Tadi yang pertama, jangan berbohong kepada orang tua. Belajar. Walaupun belajar belum sampai di sekolah, di rumah, buka bukunya. Jadi jangan main-main adik-adik. Saatnya belajar, kita belajar. Jangan bilang sama orang tua, aku sudah belajar loh Ma tadi. Padahal dia berbohong. Berarti dia bukan anak Tuhan. Dia suka berbohong. Tidak menunjukkan perbuatannya yang baik. Yang Tuhan telah menyelamatkan adik-adik kita dengan kuasa Roh Kudus. Baru kita juga untuk teman-teman adik-adik kami di rumah juga tidak memusuhi teman-teman kita, saudara-saudara kita karena mereka tidak sepaham, kita langsung aku nggak mau berteman. Salah adik-adik. Kita kasihi, kita sayangi. Itulah perintah Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Jadi walaupun dia musuh, kita doakan adik-adik. Itulah salah satu kesederhanaan kita bersaksi. Nggak perlu kita lakukan aja apa yang kata Tuhan kepada kita yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Jadi begitu juga itu tadi saya telah mengatakan kita harus juga rajin berdoa adik-adik. Jadi sesuatu hal yang memulai kegiatan kita, baik itu belajar, baik itu dalam kegiatan kita sehari-hari yang Tuhan inginkan, kita harus berdoa. Malam berdoa, pagi bangun kita berdoa, supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan mengarahkan kehidupan kita yang lebih baik. Jadi adik-adik, sekali lagi, pesan Tuhan di sini, satu, kita harus memberitakan Injil, menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan, karya kasih Allah. Begitu juga awalnya pertama kita harus perbuatan kita dulu adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Jadi adik-adik camkan, hayati, jangan hayati aja adik-adik, rasakan perbuatan baik Tuhan dan sampaikan. Dan terakhir adik-adik kerjakan, jangan nggak dikerjakan. Itu tidak ada artinya apa-apa. Terima kasih adik-adik kami yang di rumah. Terima kasih untuk orang tua kami. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan.
Bapa, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu, adik-adik kami mampu untuk bersaksi dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagi kami. Dan kami wajib untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan kasih karya Allah, karya kasih Allah kepada semua orang yang belum mendengarkan berita keselamatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan dan dalam kegiatannya, dalam usahanya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami. Agar juga Tuhan sertai mereka dalam sekolah. Saat ini masih sekolah secara live streaming di rumah Tuhan Yesus. Ajarkan mereka, berikan mereka takut akan Tuhan saja. Agar mereka dapat belajar sungguh-sungguh. Begitu juga menghormati orang tua, terutama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami sampaikan, telah kami dengar Tuhan. Ajari kami terus agar kami mampu melaksanakannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus untuk selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, tadi kita telah bernyanyi, telah mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita sudah hampir usai ya adik-adik. Sebelum ibadah ini berakhir, di sini kalau orang mau sampaikan, apabila ada di antara adik-adik atau mama papa yang hendak memberikan persembahan, tolong dituliskan, ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Boleh diantar langsung ke gereja atau ke kuris yang ada tertulis di sini. Ya, jadi kami sampaikan kepada mama papa, jangan lupa ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Baiklah, karena ibadah kita sudah hampir usai, mari kita akhiri ibadah ini. Kita akan bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tadi telah mendengar firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar tadi dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Bapa, agar kami tetap berjalan hanya mengandalkan Tuhan saja. Jauhkan daripada kami segala cobaan Tuhan. Tolong Bapa kuasai hati dan pikiran kami, agar di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini kami mampu hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan,
Terima kasih kami ucapkan buat adik-adik kami yang pada hari ini bersedia mengikuti ibadah ini. Semoga adik-adik kami ini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sertai mereka di dalam persekolahan mereka Tuhan, agar mereka mampu walaupun belajar secara daring, mereka bisa mengikuti mata pelajaran dengan tetap mengandalkan Tuhan. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang tidak sempurna ini akan kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.